Halo anak-anak cerdas dan kreatif, apa kabar nak? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kembali belajar tematik bersama Teacher Christina Simanjuntak. Sebelum mulai belajar, Teacher minta kamu berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Galaksi dan sistem tata surya. Hari ini kita belajar IPA, tematik tema 6I dengan tema menjelajah angkasa luar dengan KD IPA. Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Baik anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, silakan membuka bukunya. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga. Buka halaman 2. Nah, tentu setiap kamu pasti terkadang menikmati pemandangan malam yang tampak gelap. Tetapi jika pada malam hari cuaca cerah dan tidak ada polusi cahaya, kamu akan melihat seperti bentangan jalur dari sekumpulan titik-titik cahaya. Nah, tahukah kamu apa ini? Bentangan jalur titik-titik cahaya tersebut adalah galaksi. Jadi, galaksi adalah sekumpulan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk suatu sistem yang terikat oleh gaya gravitasi. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Nah, antara lainnya adalah galaksi Andromeda, Bima Sakti, Ursa Major, Magellan, dan Black Eye, dan masih banyak lagi jenis-jenis galaksi lainnya. Nah, anak-anak teacher, Bumi sebagai planet yang kita tinggali ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti atau yang disebut juga dengan Milky Way. Nah, matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti. Perlu teacher sampaikan bahwa di dalam galaksi Bima Sakti itu ada miliaran bintang-bintang. Tetapi bintang yang terdekat dengan bumi yang kita tinggali adalah matahari, sehingga tampak besar dan bersinar ya. Bagaimana cara mengamati galaksi? Kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya teleskop. Dan bidang ilmu yang mempelajari tentang galaksi serta benda-benda langit atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta disebut astronomi. Jadi kalau ditanya ilmu yang mempelajari tentang galaksi serta benda langit lainnya disebut apa? Jawabnya adalah astronomi. Lalu orang yang bekerja dalam bidang ilmu astronomi adalah astronom, bahkan orang yang pergi ke luar angkasa untuk melakukan berbagai penelitian, kajian ilmiah tentang alam semesta adalah astronom. Nah, benda-benda langit yang berada di galaksi Bima Sakti beredar secara beraturan sesuai dengan garis edarnya atau garis orbitnya masing-masing. Seperti yang telah kamu pelajari pada tema sebelumnya, seperti planet bumi beredar pada orbitnya membentuk elips ya, oval dengan kemiringan 23 derajat. Nah, tahukah kamu nak bahwa di dalam galaksi Bima Sakti terdapat bintang yang membentuk suatu sistem sendiri. Sistem itulah yang dinamakan dengan tata surya. Dan setiap benda-benda yang ada di alam semesta yang berada di galaksi Bima Sakti
beredar sesuai dengan garis orbit atau garis edarnya masing-masing. Sehingga meskipun ada miliaran benda-benda langit, tidak akan saling bertabrakan karena punya garis edarnya masing-masing. Nah, benda-benda langit yang ada di dalam tata surya itu seperti planet, kemudian ada satelit. Apa itu satelit? Ada yang tahu? Ya, satelit adalah benda langit pengiring planet. Kemudian ada yang namanya meteor, ada asteroid ya. Asteroid itu seperti batu-batu yang melayang di luar angkasa. Meteorit itu adalah seperti bebatuan panas yang berapi yang juga melayang di angkasa. Nah, planet-planet yang termasuk dalam sistem tata surya kita, ada 8. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Dari pusat atau senter tata surya kita adalah matahari, lalu planet terdekat pertama adalah Merkurius, kemudian urutan kedua Venus, bumi ada di urutan ketiga, urutan keempat adalah Mars, urutan kelima Jupiter, posisi keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang posisi terakhir atau posisi ke-8 adalah Neptunus. Nah, mari kita pelajari satu persatu planet-planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Untuk ayo berlatih yang pertama, kerjakan halaman 6 nomor 3. Seperti yang telah teacher sampaikan tadi bahwa setiap benda-benda langit, termasuk itu planet, bergerak sesuai dengan garis edarnya atau garis orbitnya masing-masing. Nah, semua benda-benda langit termasuk planet ini akan secara bersama-sama mengelilingi atau mengitari matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Nah, tahukah kamu bahwa matahari adalah bola gas hidrogen raksasa yang memancarkan panas dan cahaya? Nah, mengapa setiap benda-benda langit bisa bergerak atau mengitari matahari? Karena matahari memiliki gaya gravitasi terbesar sehingga setiap benda-benda langit akan tertarik ke orbit matahari. Tetapi ingat, setiap planet juga memiliki gaya gravitasinya sendiri ya, masing-masing. Nah, arah peredaran planet-planet dalam tata surya bergerak berlawanan arah jarum jam. Masih ingat ya, pada tema sebelumnya kamu telah belajar bahwa bumi berputar pada porosnya berlawanan arah jarum jam. Tetapi ada pengecualian. Planet Venus bergerak searah jarum jam. Setiap planet memiliki garis edar atau orbitnya masing-masing. Nah, garis orbitnya ini akan membentuk oval atau elips dengan kemiringan yang berbeda-beda ya. Mari kita perhatikan susunan tata surya. Ini yang pertama tadi adalah sebagai pusat matahari, kemudian urutan pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan posisi ke-8 atau yang terjauh dari matahari adalah Neptunus. Mari kita perhatikan satu persatu dan karakteristiknya masing-masing. Urutan pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit alami ya nak. Jadi nanti teacher mau sampaikan bahwa dari ke-8 planet dalam tata surya kita, ada 2 planet yang tidak memiliki satelit alami. Salah satunya adalah Merkurius.
Jarak Merkurius dengan matahari adalah 57 km. Suhu pada siang hari bisa mencapai 430 derajat Celcius, namun pada malam hari bisa mencapai suhu yang sangat ekstrim, yaitu minus 183 derajat Celcius, dengan diameter 4.878,4 km. Nah, permukaan Merkurius berupa kawah-kawah yang tandus dan berbatu. Ingat, keadaan Merkurius yang sangat ekstrim ini, Nak, tidak memungkinkan adanya kehidupan di Merkurius. Planet kedua adalah Venus. Venus merupakan planet terpanas di dalam tata surya kita. Ingat ya, meskipun Merkurius berada di posisi pertama terdekat dengan matahari, tetapi planet terpanas di tata surya justru adalah planet Venus. Mengapa bisa sangat panas? Suhu permukaannya bisa mencapai 462 derajat Celcius, dengan jarak dengan matahari adalah 108 juta kilometer. Dengan diameter Venus 12.100 km. Nah, keunikan dari planet Venus ini adalah skala rotasinya lebih lama dibandingkan dengan skala revolusi. Masih ingat kan? Skala rotasi bumi adalah 24 jam. Lalu skala revolusi bumi adalah 365 hari. Tetapi Venus justru kebalikannya. Skala rotasinya lebih lama dibandingkan dengan skala revolusi. Nah, planet ini terkenal dengan sebutan bintang fajar atau bintang senja. Kenapa? Karena kecerahan planet Venus membuatnya dapat kita lihat dari bumi sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja atau bintang kejora ya. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang ditinggali oleh makhluk hidup. 2/3 bagian dari bumi ditutupi oleh air. Nah, kemudian bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Jadi, Nak, bulan yang kamu amati di malam hari merupakan satelit alami bumi. Ingat tadi bahwa satelit itu adalah benda langit pengiring planet. Jarak bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Komposisi bumi diselubungi oleh atmosfer seperti gas nitrogen 78%, gas oksigen 21%, kemudian ada gas-gas lain sebanyak 1% seperti karbon dioksida, hidrogen, ozon, dan juga gas lainnya. Sehingga keadaan seperti ini, Nak, sangat mendukung untuk proses kehidupan di bumi. Planet keempat dari matahari adalah Mars. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planet ini berisi bebatuan dan tanah yang berwarna kemerah-merahan. Planet Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak Mars dengan matahari adalah 227,9 juta kilometer dengan diameternya 6.786 kilometer. Kemudian, planet Mars memiliki skala revolusi selama 687 hari dan skala rotasinya adalah 25,62 jam. Planet kelima dari matahari adalah planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita ya.
Diameternya nak 11 kali lebih besar dari bumi, yaitu 142.984 km dengan jarak dari matahari 778,5 juta kilometer. Dan Jupiter juga merupakan satelit dengan, maksud teacher adalah Jupiter adalah planet dengan satelit alami terbanyak. Satelit terbesarnya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian planet Jupiter disebut juga dengan planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Posisi keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya, serta memiliki cincin yang melingkarinya. Nah, cincin ini sebenarnya adalah kumpulan bongkahan es yang melayang sehingga mengelilingi Saturnus. Dan ini adalah planet yang terlihat cantik ya. Saturnus juga memiliki banyak satelit sama seperti Jupiter. Salah satu satelit terbesarnya adalah Titan ya. Jarak Saturnus dengan matahari 1430 juta kilometer. Nah, Saturnus merupakan planet yang paling ringan. Jadi, jika Saturnus diletakkan di atas kolam raksasa yang penuh air, Saturnus ini akan mengapung. Kemudian juga, atmosfer Saturnus tersusun oleh gas hidrogen dan helium. Planet ketujuh adalah Uranus. Jarak Uranus dengan matahari adalah 2.880 juta kilometer. Kemudian juga merupakan planet terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya kita. Dengan diameter 51.118 km. Memiliki 5 satelit alami yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Kemudian juga atmosfer Uranus adalah atmosfer yang terdingin dalam tata surya, yaitu dengan suhu terendah dapat mencapai minus 224 derajat Celcius. Kemudian juga planet Uranus juga sebenarnya memiliki cincin sama seperti Saturnus. Namun cincin pada Uranus melingkar secara vertikal bukan horizontal ya. Atmosfer pada Uranus tersusun oleh gas hidrogen, helium, dan metana. Planet ke-8 Neptunus yang juga merupakan planet paling jauh dari matahari. Juga merupakan planet terbesar keempat dalam tata surya kita. Diameternya 51.118 km. Dan planet Neptunus juga memiliki banyak satelit alami. Salah satunya adalah Triton. Neptunus juga biasa disebut kembaran Uranus karena apa? Mirip ya, atmosfernya mirip dengan Uranus yang tersusun oleh gas hidrogen, helium, dan metana. Dan atmosfernya bisa mencapai minus 218 derajat Celcius, sehingga memang tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana ya. Nah, ini adalah 8 planet dalam tata surya kita. Nah, teacher mau ingatkan kembali bahwa dari ke-8 planet ini, 2 diantaranya tidak memiliki satelit alami, yaitu Merkurius dan Venus. Dan juga planet terbesar adalah planet Jupiter. Kemudian, planet merah adalah planet Mars. Kemudian, bintang fajar atau bintang kejora adalah planet Venus. Nah, kamu bisa baca-baca buku kamu pada halaman 8 hingga halaman 10 ya.
Setelah itu, teacher minta kamu menjawab soal pada halaman 15, nomor 3. Kemudian nak, teacher minta kamu membaca secara mandiri textbook kamu halaman 30 sampai dengan halaman 31. Lalu kamu jawab ayo berlatihnya, yaitu halaman 35 nomor 3. Jadi hari ini tugas kamu ada 3 ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar secara daring ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. God bless you, bye-bye.